Oke rekan-rekan, baik, sambil bertahap kita akan menunggu rekan-rekan lainnya akan masuk ke dalam room ini. Kita akan lakukan pembahasan multikolonialitas. Jadi ini adalah ilustrasi rekan-rekan tentang apa itu multikolonialitas. Jadi dalam hubungan ini, dalam data-data ini kita akan punya misalnya dua variabel independen dalam regresi kita, yaitu kita punya variabel X2 dan variabel X3. Nah, dalam kasus ini kita temukan ternyata variabel X3 itu punya hubungan dengan variabel X2 dalam hubungan seperti ini. Nah, dalam konteks inilah kemudian jika nantinya kita hanya akan mengidentifikasi X2 saja atau X3 saja, maka kita cukup mensubstitusikannya. Namun demikian, dalam model kita, ternyata kita menggunakan setidaknya kita menggunakan dua metode, kita menggunakan dua variabel independen, yaitu variabel X2 dan variabel X3. Nah, pada kasus ini misalkan kita gunakan ilustrasi tidak terdapat error dalam persamaan Y. Jadi ini hanya ilustrasi untuk mempermudah contoh, maka persamaan di atas dan dengan sejumlah penyederhanaan kita mencoba menggunakan hanya 6 data sebagai ilustrasi untuk menjelaskan bagaimana dampak dari multikolonialitas itu mempengaruhi kualitas dari regresi linear kita. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, jadi seperti ini kalau kemudian tadi 6 data tadi kita plot di dalam satu bidang gambar, misalnya kita akan punya Y seperti ini. Jadi kita akan punya Y di mana Y diawali dari 51 bertambah 5 terus sampai 76. Kemudian kita juga melihat X2 bertambah 2, 19, 21, 23 dan seterusnya. Dan kemudian kita akan punya X2 yang pertambahannya 1. Nah, dalam konteks ini teman-teman kita mencoba melihat bagaimana perubahan Y, ya, perubahan Y di dalam grafik ini, ya, perubahan Y dalam grafik ini dipengaruhi oleh X3 dan juga dipengaruhi oleh X2. Nah, kalau kita lihat berdasarkan angka Y misalnya, seperti tadi kita sampaikan, Y-nya naik terus dan sebesar 5. Ya. Secara sistematis naik terus sampai tingkat tertinggi pada angka 76. Kemudian X2 juga naik sebesar 1. Nah, kalau X3-nya naik sebesar 2. Jadi kalau kita lihat bagaimana perubahan atau penambahan variabel X2, X3, dan Y dari variabel sebelumnya, kita lihat perubahannya 1 untuk variabel X2, dan perubahannya 2 untuk variabel X3, dan perubahan Y-nya sebesar 5. Nah, rekan-rekan, kalau kemudian kita lihat bagaimana Y itu bertambah, kita akan lihat misalkan kalau X2-nya, ya, kalau X2-nya sebesar 10 misalnya, ya, maka kita akan lihat 10 kali 5 tambah 1. Jadi dia di sini 51. Kemudian
ketika X2-nya nambah sebesar 11 kali 55, maka dia akan secara sistematis terus bertambah jadi 56 dan seterusnya. Jadi itu gambaran kalau kita menggunakan hubungan antara Y dan X2. Nah, kemudian kita lihat sedikit lagi, kita lihat di X3-nya, ya, di X3-nya maka kita akan peroleh fakta yang kira-kira hampir sama, hubungan antara variabel X3 dan variabel Y, di mana di variabel X3 ini akan ada tambahan 2 di setiap variabel X3-nya. Maka kita akan punya persamaan seperti ini. Jadi kalau kita punya tadi angka berapa? 19 kali 2,5 kali 3,5, maka kita akan dapatkan angka 51. Ya. Kemudian dia nambah jadi 21 kali 2,5 dikali tambah 3,5, kita akan dapatkan 56. Jadi ini adalah pola Y dan X-nya. Nah, bagaimana kalau kemudian kedua pola tadi digabung? Nah, kalau kedua pola tadi digabung, kemungkinannya kita akan punya pola hubungan seperti ini, di mana ternyata rekan-rekan sekalian ada variabel P di sini yang menghubungkan antara variabel X2 dan X2 dan X3 dengan Y. Ya. Jadi dalam kondisi variabel X2 dan X3, kalau teman-teman lihat seperti ini, yang sebenarnya mereka punya hubungan satu dengan yang lain, dan ketika kalau mereka dihubungkan hanya satu per satu, seperti tadi, Y sama dengan 1 plus 5 X2. Nah, kalau X3, kalau dia hanya X3 saja, kalau Y hanya dihubungkan dengan X3 saja, maka kita akan punya 2,5 X3. Nah, namun kalau ternyata kita hubungkan Y A plus BX2 plus C X3, dan di satu sisi kita punya hubungan antara X3 fungsi dari X2. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata sistematisnya tersebut itu dijelaskan oleh satu variabel yang menghubungkan antara variabel X2 dan X3, yaitu variabel P. Ya, jadi itu rekan-rekan pola hubungan kalau kemudian jika satu variabel X2 berhubungan dengan variabel X3 yang kita gunakan secara bersama-sama di dalam sebuah regresi. Jadi regresinya sebenarnya tidak akan murni punya keterhubungan Y sama dengan A plus BX2 plus CX3. Ternyata tidak bisa demikian. Nah, bagaimana kalau kemudian kasus tadi terjadi dalam hubungan linear antara variabel penjelas dan variabel independen seperti ini misalnya. Jadi kita generalisasi, ada lambda dan ada mu X2 yang menerangkan pola hubungan antara X2 dan X3. Kalau rekan-rekan lihat, ternyata kedua variabel ini kita pakai secara bersama-sama di dalam variabel sebagai variabel independen
dalam mengestimasi Y. Nah, apa yang akan terjadi dalam hubungan linear tersebut? Nah, kalau kita lihat konsekuensinya, maka kita akan bisa lihat seperti ini. Teman-teman masih ingat waktu kita punya estimasi beta 2, jadi ini hanya ilustrasinya saja, di mana ketika kita mengestimasi beta 2, maka kita akan punya ini, ya, X2 ini khusus untuk estimasi X2, item X2-nya, dan ini X3-nya. Nah, asumsinya, kalau teman-teman lihat, ini X2 dan X3 ini tidak punya hubungan. Nah, padahal di satu sisi, ternyata mereka punya hubungan seperti ini. Nanti akan kita lihat konsekuensinya. Ini juga X3, nah, dia punya X3, kemudian dia di mana ini X3 berdiri sendiri, ini X2 berdiri sendiri, ini adalah hubungan X3-nya, ya, dan ini adalah X2 dan X3 yang berinteraksi. Oke, kita lihat. Nah, ini apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah faktor di sininya. Ketika kita gunakan X3-nya dalam estimasi beta 2 sebelumnya, terlihat sebenarnya ada asumsi, ya, terlihat sebenarnya ada asumsi bahwa X3 dan X2 itu sebenarnya tidak punya hubungan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita gunakan metode regresi ini, dan ketika kita hitung beta 2-nya, di mana beta 2 ini, teman-teman masih ingat, beta 2 ini, ya, kita peroleh berdasarkan metode OLS, ya, ya, di mana di sini adalah teman-teman ingat, di sini adalah sigma dari errornya, error kuadrat, ya. Kita cari pada saat beta 2 terkecil. Nah, ketika kita cari, secara tidak langsung penghitungan ini punya asumsi tidak ada keterkaitan antara X2 dan X3. Nah, bagaimana jika ada keterkaitan antara X2 dan X3? Maka dampaknya seperti ini, rekan-rekan. Jadi X3 ini ternyata kita peroleh dari sini. Jadi X3 ini punya hubungan dengan X2 yang berdampak terhadap penghitungan X3-nya. Seperti ini. Nah, ketika berdampak terhadap perhitungan X3-nya, maka sebenarnya kita akan generalisasi seperti ini. Jadi ketika X3 ini adalah lambda plus mu X2, kemudian kita kurangi dengan lambda plus mu X2, maka kita sebenarnya akan dapatkan ini. Dan secara tidak langsung kita akan dapatkan rumus seperti ini. Nah, dari sinilah kemudian kita substitusi, rekan-rekan. Nah, ini ini tadi faktor ini tadi, ini, ya, yang kita peroleh dari hubungan antara X3 dan X2, kita substitusikan di sini nih, di yang kuning ini. Ya. Nah, ketika kita substitusikan di sini, maka kita sudah kehilangan makna X3-nya. Ya, teman-teman, kita sudah kehilangan angka X3-nya, dan kita yang muncul adalah hubungan antara X3 dan X2. Mu. Nah, tadi kita tukar X3-nya di sini, yang ada di sini. Sekarang, nah, kita masih punya X3 di sini nih. Di sini, kita masih punya X3 di sini juga. Nah, sekarang kita substitusikan perlahan-lahan. Di sini kita juga masih punya X3. Sekarang kita substitusikan perlahan-lahan. Kalau teman-teman lihat, kita substitusikan di sini lagi.
Setelah sebelumnya yang di atas sudah kita substitusikan, yang ini dan yang ini, ya, maka kita akan peroleh angkanya seperti ini. Sudah hilang X3-nya ya. Nah, tinggal kita masih punya PR terakhir di sini. Kita substitusikan lagi. Ini. Ya. Kita substitusikan ini dengan ini, di mana X3-nya adalah bagian dari lambda, mu X2, dan seterusnya. Ya. Dari sini kita akan kita substitusikan X3-nya yang di atas ini sebagai pembilang menjadi seperti ini. Nah, akhirnya kita akan mendapatkan beta 2-nya sebenarnya hanya fungsi dari X2. Ya, dengan punya keterkait kita tambah, ternyata kita jadi punya tambahan satu variabel, yaitu variabel mu. Jadi kalau dari ilustrasi tadi, kita punya tambahan variabel P, tapi variabel P itu sebenarnya hubungan antara X2 dan X3, yaitu di koefisiennya, maka dalam konteks ini, dalam konteks variabel X2 dan X3, kita punya tambahan variabel mu yang ada di dalam estimasi beta 2 kita. Jadi kalau kita estimasi beta 2-nya, kita seperti ini, ternyata tidak ada hubungannya dengan X3-nya. Pun nanti demikian kalau kita lakukan hal demikian. Nah, ketika kita jumlahkan, ya, ketika kita jumlahkan ternyata hasilnya 0. Nah, secara matematis, rekan-rekan, bahwa regresi dengan menggunakan variabel yang punya hubungan antara X2 dan X3 itu mempengaruhi kualitas beta 2 yang kita estimasi. Nah, beta 2 yang kita estimasi seharusnya mencerminkan angka tertentu, ternyata beta 2-nya itu adalah 0/0 atau tidak terdefinisi. Nah, jadi secara matematis kita bisa buktikan bahwa jika ada variabel X3 yang punya hubungan dengan variabel X2, padahal mereka berdua, variabel X3 dan X2 ini menjadi variabel independen yang sama dalam sebuah regresi dengan Y, maka kita akan memperoleh fakta bahwa beta 2-nya sebenarnya tidak terdefinisi. Nah, jadi ini catatan pentingnya rekan-rekan, bahwa kondisi di atas menegaskan sebenarnya terjadi kesalahan dalam logika estimasi dalam spesifikasi regresi kita. Ya, jadi kita ternyata punya logika estimasi yang salah dalam ketika kita menyusun spesifikasi regresi kita, sehingga metode regresi sederhana yang kita gunakan akhirnya itu tidak akan bekerja, ya, tidak akan bekerja dalam kondisi beta 2 punya hubungan dengan beta 3. Nah, meskipun demikian, dalam prakteknya, jadi kalau kita lihat pada prakteknya, pada kasusnya, kita punya hubungan antara variabel yang tidak secara tepat
berhubungan namun mendekati. Jadi ini contohnya kita punya hubungan antara lama sekolah dan pengalaman kerja. Ya, lama sekolah dan pengalaman kerja. Jadi kalau rekan-rekan lihat apa hubungannya pengalaman sekolah dan lama pengalaman kerja, ya otomatis dalam konteksnya kita punya umur yang relatif eh, apa umur kita ketika kita gunakan sebagian umur kita untuk bersekolah, maka tentunya kita menunda atau mengabaikan penggunaan umur kita untuk bekerja. Ya, jadi pas karena eh, ya tadi umur kita kan terbatas. Umur kita kan ya kalau teman-teman punya umur produktif untuk mencari ilmu untuk bisa tetap sekolah itu ada di rentang sekarang sampai kira-kira umur 30-an. Jadi di situ teman-teman bisa ekspor diri teman-teman meskipun sudah S1 nantinya teman-teman bisa terus eksplorasi diri teman-teman supaya bisa mungkin S2 atau S3. Jadi contoh-contohnya sudah banyak. Dari situlah tentunya ketika teman-teman S2 dan S3 ada sedikit yang terkorbankan, ada opportunity cost-nya, yaitu teman-teman tidak memiliki pengalaman kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan orang lain yang tidak melakukan atau tidak mengikuti sekolah. Nah, jadi kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi memang ada kasus khusus di mana eh, satu variabel yang memang punya hubungan erat dan itu ketika kita regresi itu pasti tidak akan terjadi tadi logika kesalahan kita tidak akan terjadi karena misalkan kalau teman-teman gunakan satu variabel independen yang di situ dia punya hubungan dengan yang lain. Jadi dia punya hubungan dengan misalnya ketika teman-teman meregresi pertumbuhan ekonomi, ya, meregresi pertumbuhan ekonomi dengan permintaan uang atau dengan uang beredar dan inflasi. Nah, teman-teman akan lihat di situ misalnya di sini Y ada kasus Y, alfa, beta di sini misalnya teman-teman punya inovasi menambahkan variabel uang dan variabel inflasi misalnya atau variabel suku bunga. Nah, padahal variabel ini punya hubungan satu dengan yang lain di dalam persamaan Keynes misalnya. Di dalam persamaan Keynes misalnya, MS itu adalah fungsi dari fungsi inilah yang kemudian kita pakai untuk mengestimasi Y. Nah, kasusnya seperti ini. Kalau dengan demikian, maka kita akan punya kesalahan logika seperti tadi. Tapi dalam kasus ini, kita gunakan mengambilan kasus yang mendekati, di mana tentunya orang yang punya pengalaman kerja lebih lama, itu rata-rata punya pengalaman ke sekolah yang lebih sedikit jika mereka punya umur yang sama. Jadi misalnya teman-teman sama-sama nantinya diestimasi punya orang dengan umur 30-an tahun. 30 lah. Let's say seperti itu. Ya. Ada yang sekolah terus sampai S2 bahkan sampai S3 misalnya.
ada yang sekolahnya mungkin tidak sekolah S1 atau mungkin sekolahnya hanya sampai D3, otomatis kalau kemudian dihitung sama-sama, otomatis orang yang punya pengalaman kerja lebih banyak itu punya pengalaman lama sekolah lebih sedikit. Sebaliknya, orang yang punya pengalaman sekolah lebih banyak relatif punya pengalaman kerja lebih sedikit. Nah, ini teman-teman contoh yang, kalau ini adalah contoh ekstrim yang menjadi gambaran kita di depan tadi, tapi ini adalah contoh yang relatively mendekati hubungan antara lama sekolah dan experience atau pengalaman kerja. Jadi kita menunjukkan tambahan kuadratik. Jadi kalau sebelumnya ini adalah persamaan linear, oke, kemudian kita ubah persamaannya jadi persamaan, awalnya persamaan begini, kita ubah jadi persamaan kuadratik. Jadi di sini adalah Y, di sini adalah experience. Jadi kalau hubungan seperti ini, experience-nya linear. Tapi kalau seperti ini, experience-nya kita kuadratkan. Teman-teman masih ingat ya, A plus, sorry, ini dia, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, X-nya ini kita kuadratkan. Kalau persamaan linearnya kita akan punya A plus BX aja. Nah, dalam konteks persamaan ini, experience ini kita kuadratkan. Ini, experience square adalah kuadrat dari pengalaman kerja. Jadi ini. Ya, kita kuadratkan. Nah, kemudian apa perbedaannya? Jadi, apa perbedaan setelah kita memasukkan experience square dengan experience saja? Kalau teman-teman lihat, kita lihat terhadap S misalnya, S-nya punya koefisien yang lebih koefisien yang lebih kecil. Di sini dia dapatkan 1,86, di sini dia dapatkan 1,87 kalau tanpa square. Ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan standar errornya di sini. Standar errornya dari di sini 2,23, di sini standar errornya jadi lebih besar. Nah, apa yang terjadi dengan experience-nya? Ya. Ya, kalau teman-teman lihat 834, 839. Ya. Jadi di sini T-nya itu menjadi lebih kecil, nah, tapi tidak terlalu signifikan sebenarnya jauhnya. Nah, tapi yang terpengaruh besar adalah di experience-nya. Ya. Di experience-nya. Yang awalnya T-nya 2,10 jadi, sorry, yang awalnya T-nya 4,69, T-nya jadi 2,10. Kenapa? Karena standar errornya jadi lebih besar. Kemudian apalagi teman-teman lihat koefisien experience juga berubah, naik tinggi, standar errornya juga naik tinggi secara proporsional, tapi ternyata tidak proporsional kenaikan hubungannya. Jadi teman-teman lihat dia kenaikannya
standar errornya lebih tinggi sehingga kita mendapatkan T statistik yang lebih kecil. Nah, kalau teman-teman lihat, standar error menunjukkan terjadi kehilangan presisi. Nah, jadi meningkat dari 0,21 ke 0,68. Jadi kalau kemudian kita gunakan experience kuadrat. Nah, ya. Oke. Jadi keterhubungan antara experience dan experience kuadrat. Jadi kalau teman-teman lihat, keterhubungan dari experience dan experience kuadrat inilah yang menyebabkan terjadinya estimasi itu kehilangan presisinya karena standar errornya berkurang. Jadi penambahan experience dan experience kuadrat untuk kita menjelaskan hubungan antara S dan experience itu ternyata memiliki pengaruh kita kehilangan presisi. Kenapa? Karena justru dengan kita menambahkan experience kuadrat yang tadinya awalnya kita gunakan regresinya linear seperti ini, kemudian kita menjadikan regresinya menjadi seperti ini, maka kita sesungguhnya menambahkan variabel baru yang punya keterkaitan erat sekali antara experience dan experience kuadrat. Nah, ketika dua variabel dengan hubungan sangat erat ini kita tambahkan, yang terjadi adalah kita akan mulai kehilangan presisi dari persamaan kita, dari estimasi T kita. Kenapa demikian? Karena keterhubungan antara dua variabel tersebut. Nah, kita lihat, oh ternyata fakta menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang erat antara experience dan experience kuadrat sebesar 0,96. Nah, keterhubungan yang kuat antara dua variabel ini ketika kita menambahkan dari variabel sebelumnya menyebabkan kita akan kehilangan presisi di dalam regresi atau estimasi. Sehingga kalau teman-teman lihat tadi, beta 2-nya, kalau tadi kan beta 2-nya jadi 0. Nah, kalau keterhubungannya relatif tidak sempurna, maka atau dia keterhubungannya adalah 0,96 ini misalnya, maka dia secara signifikan menurunkan koefisiennya, angka beta 2-nya tadi terbukti turun meskipun tidak sampai 0. Turunnya beta 2 tadi, estimasi koefisien beta 2 ternyata juga diikuti dengan kenaikan standar error yang berdampak pada kualitas T-nya. Berdampak terhadap kualitas T di variabel S dan berdampak kualitas T pada utamanya kedua variabel yang berhubungan di atas. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin menguji multikolinearitas, teman-teman bisa menggunakan korelasi antar variabel independennya. Jadi dipastikan korelasi antar variabel independennya itu kecil. Jadi misalnya ini, ya, pengalaman kerja dan usia hubungannya kecil. Pengalaman kerja dan usia hubungannya kecil, tapi pengalaman kerja dan jenis kelamin misalnya, oh ternyata hubungannya besar. Jenis kelamin dan usia ternyata hubungannya besar. Jadi ini contohnya. Ya. Jadi ini ya. Jadi meskipun demikian kita punya apa ya? Kita punya semacam rule of thumb di mana multikolinearitas itu terjadi kalau korelasinya variabel bebas di bawah 0,90. Jadi kalau kasus sebelumnya
Ya, kasus ini coba teman-teman lihat angkanya 0,9667. Ketika angkanya 0,9667 kita masukkan ke dalam variabel ini, yang terjadi adalah variabel nilai koefisiennya turun, standar errornya naik, T statistiknya justru turun. Nah, karena itu catatannya multikolenialitas terjadi ketika korelasi antar variabel independen itu di bawah 0,90. Ada tes lagi yang menguji itu yang disebut dengan VF. Jadi saya lupa varian VF untuk menguji sebenarnya nih variance inflation factor. Jadi terjadi faktor inflasi dari varian tadi ini yang menyebabkan standar error kita naik tinggi. Nah, ketika kita hitung, ya, maka hasil perhitungan nilai toleransi tidak ada variabel yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,1. Jadi teman-teman bisa lihat dari nilai toleransinya 0,1 dan teman-teman bisa lihat dari nilai VF-nya. Jadi kalau nilai VF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi hubungan kolinearitas dari variabel-variabel ini. Intinya, ketika terjadi multikolonialitas, maka seperti tadi yang kita telah buktikan, terjadi kenaikan varians, yang itu yang menyebabkan terjadi inflasi varians. Inflasi varians tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan standar error. Ketika peningkatan standar error terjadi, yang terjadi adalah tes statistik yang menurun dan menurunkan presisi kita. Di satu sisi, ternyata dalam matematika di awal tadi kita buktikan bahwa dalam konteks ini variabel yang punya hubungan multikolenialitas itu memiliki kecenderungan koefisien yang lebih rendah. Teman-teman bisa bayangkan koefisiennya berkurang tapi standar errornya naik. Jadi kalau kita punya T statistik, sekali lagi ini T statistik, beta 2 per standar error, ya, teman-teman bisa bayangkan standar errornya naik, beta 2-nya turun, lengkaplah sudah T-nya menjadi tidak signifikan. Ternyata tidak signifikannya bukan karena apa-apa, tapi karena hubungan sistematis antara variabel tersebut. Nah, teman-teman sebenarnya gimana antar hubungan? Jadi kalau teman-teman nanti lihat bahwa kalau di dalam sini, ya, di dalam variabel ini, dalam regresi linear, di mana kita sering menggunakan data-data sekunder, itu berbeda kalau kita menggunakan data-data primer. Jadi kalau data-data primer ini yang sebagian dilaksanakan oleh teman-teman manajemen, itu regresinya akan seperti ini, rekan-rekan. Nah, ini yang disebut dengan regresinya, kalau teman-teman manajemen, teman-teman psikologi, itu punya jenis data yang berbeda-beda. Kalau kita, data kita itu hanya data rasio. Jadi data itu kan dibahas di statistik kemarin waktu teman-teman belajar statistik. Data itu ada data ordinal, data nominal, ada data interval, ada data rasio. Nah, rata-rata yang digunakan di ekonometri itu adalah data rasio. Data ordinal itu adalah misalnya kalau teman-teman jawab angka setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Nah, dalam konteks tertentu, ada yang mengatakan bahwa kalau persepsi itu adalah ordinal, tapi kalau skala sikap, jadi kalau teman-teman kan apa pendapat Anda tentang sesuatu, nah itu adalah persepsi. Tapi kalau teman-teman selalu mendapat pertanyaan, misalnya saya adalah seorang yang dan seterusnya. Nah, itu adalah skala sikap. Nah, skala sikap itu ada yang mengatakan bahwa teman-teman psikologi mengatakan bahwa skala sikap itu merupakan
interval. Dan ketika variabel itu adalah variabel interval, variabel tersebut bisa menggunakan skema yang hampir sama dengan regresi yang kita gunakan di ekonometri. Nah, ekonometri basis datanya adalah rasio. Nah, itu ya. Jadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman ini yang juga dimiliki oleh atau dilakukan oleh teman-teman manajemen. Jadi kalau teman-teman lihat riset teman-teman manajemen, dia akan menentukan variabel-variabel ini yang kemudian disebut dengan variabel laten, ini yang disebut dengan indikator. Jadi indikator-indikator itu mempengaruhi variabel laten dan variabel ini akan mempengaruhi ini adalah variabel dependennya. Jadi variabel dependennya banyak dengan keterhubungan yang seperti ini. Tapi ini yang disebut dengan structural equation model. Jadi kalau teman-teman lihat gimana, apakah ini juga punya multikolonialitas? Dia punya metode yang berbeda. Metode kita adalah ordinary least square. Demikian rekan-rekan, kalau berdasarkan diskusi kita pada pagi ini, silakan kalau ada rekan-rekan akan mendiskusikan materi kita.